Selamat pagi, siang, sore, atau malam praktikan PMR 2. Selamat datang di tutorial penyusunan dan formatting laporan praktikum manajemen rekayasa. Saya Robiatul Inayah dengan NIM 1441909 sebagai pemandu dalam tutorial kali ini. Terdapat beberapa poin penting yang akan dibahas pada tutorial ini. Yang pertama adalah pengaturan layout dan cover laporan termasuk cara memindahkan halaman. Yang kedua adalah cara membuat bab dan subbab termasuk penomorannya. Yang ketiga adalah cara membuat header, footer, dan halaman laporan. Yang keempat adalah cara membuat daftar isi pada laporan. Yang kelima adalah cara membuat caption serta daftar gambar, tabel, dan lampiran pada laporan. Dan yang terakhir adalah cara membuat daftar pustaka. Pertama adalah pengaturan layout dan cover laporan, termasuk cara memindahkan halaman. Jadi, sebelum mulai membuat konten pada laporan, pertama kita atur layoutnya terlebih dahulu. Caranya adalah ke tab layout, kemudian pada page setup, kita atur marginnya sesuai dengan ketentuan. Misalnya di sini kita ingin margin kiri 3,5 cm, kanan atas bawah 3 cm. Pada bagian margin kita pilih custom margin, kemudian kita bisa mengatur di bagian kolom-kolom yang tersedia. Nah, jika sudah kita okekan saja. Kemudian di sini ada pilihan orientasi. Umumnya, laporan menggunakan orientasi portrait, namun apabila dibutuhkan dapat digunakan orientasi landscape pada beberapa bagian halamannya. Jadi, orientasi landscape ini biasanya digunakan ketika terdapat tabel dengan kolom yang banyak. Lalu yang terakhir pada pengaturan layout adalah mengatur size dari page-nya. Di sini kita bisa lihat bagian size, kemudian kita pilih sesuai ketentuan. Tapi jika diminta ukuran khusus, kita bisa pilih bagian more paper size. Di sini akan ada pengaturan lebar dan tinggi, kalian bisa sesuaikan sesuai ketentuan laporan yang umum. Biasanya, size yang digunakan untuk laporan adalah A4. Selanjutnya, kita dapat membuat cover laporan. Nah, cover laporan yang akan digunakan pada laporan PMR kurang lebih akan seperti ini. Rinciannya, font yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 14 pada teks yang di bold dan caps lock. Kemudian, pada teks dengan nama kelompok dan asisten berukuran 12. Setelah membuat cover ini, kita akan melakukan pemindahan section untuk menuju ke halaman selanjutnya. Jadi, untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain, biasanya digunakan dua cara, yaitu page break dan section break. Page break digunakan apabila kita telah selesai menulis di suatu bagian, lalu ingin berlanjut ke bagian berikutnya. Misal, kita sudah menyelesaikan bab 1, kita ingin berlanjut ke bab 2, maka kita bisa menggunakan page break ini. Untuk section break, biasanya digunakan apabila kita ingin berpindah dari satu section ke section lain. Biasanya ditandai dengan penulisan halaman yang berbeda. Misalnya, kita ingin berpindah dari halaman daftar lampiran menuju ke bab 1. Umumnya, daftar lampiran penomoran halamannya menggunakan angka Romawi, sedangkan isi laporan menggunakan angka biasa. Nah, jika kita melakukan penomoran halaman, section break ini akan menambahkan halaman pada bagian dalam satu section saja. Section lainnya tidak akan terpengaruh atau tidak akan ada halamannya. Page break dan section break ini tempatnya ada di tab layout di bagian page setup. Di sini terdapat insert page and section breaks. Untuk page break, kalian bisa menggunakan page, dan untuk section break, kalian bisa menggunakan next page. Untuk pemindahan halaman dari cover ke halaman selanjutnya, kita menggunakan section break. Kenapa? Karena di bagian halaman, kita tidak ingin menggunakan penomoran halaman. Sedangkan di bagian selanjutnya, misal di bagian lembar asistensi, kita ingin membuat penomoran halaman. Mungkin kita bisa coba langsung. Kita enter dulu. Kemudian kita pilih next page. Nah, misal di sini judulnya lembar asistensi. Untuk bagian penomoran sendiri akan dijelaskan lebih lanjut di bagian ketiga.